Ini bukan kisah tentang sebuah negara. Bukan pula tentang satu perang, satu revolusi, atau satu peristiwa besar. Melainkan kisah tentang seorang pemimpin. Namun, bukan pemimpin yang dikenang karena kebaikannya. Justru sebaliknya. Dia bukan Soeharto, bukan Adolf Hitler, bukan Joseph Stalin, Mao Zedong, Saddam Hussein, ataupun Muammar Gaddafi. Namun, namanya pernah berdiri di antara para penguasa paling kuat dan paling ditakuti pada abad ke-20. Ia dikenal cerdas, ambisius, pandai berbicara, dan sangat memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Di hadapan rakyatnya, ia pernah tampil sebagai harapan. Namun, di balik senyum, pidato, dan citra yang dibangunnya, tumbuh sebuah kekuasaan yang kelak meninggalkan ketakutan panjang bagi rakyatnya. Namanya adalah Ferdinand Marcos. Seorang pemimpin Filipina yang kemudian dikenal karena kekejaman dan kekuasaan yang dibangunnya. Lantas, siapakah sosok ini? Mengapa dia dikenal sebagai pemimpin yang kejam? Siapa saja kekuatan di belakangnya? Dan sampai kapan dia bertahan? I-Day in Manila, where thousands wait to hear the proclamation of independence. Then the Stars and Stripes gives place to the flag of the Philippine Republic, and the change of sovereignty has been accomplished. Pada tahun 1946, Filipina secara resmi merdeka dari Amerika Serikat. Namun, seperti banyak negara yang baru lepas dari kolonialisme, kemerdekaan tidak langsung membawa kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Filipina memang menjalankan demokrasi. Presiden dipilih melalui pemilu dan parlemen tetap bekerja. Namun, kehidupan politiknya masih didominasi keluarga-keluarga kaya yang menguasai tanah, pemerintahan daerah, hingga kursi parlemen. Akibatnya, bagi banyak rakyat, demokrasi itu belum benar-benar mengubah kehidupan mereka. Kemiskinan tetap luas, korupsi terus terjadi, dan kepercayaan kepada pemerintah semakin terkikis. Dalam situasi seperti itu, banyak rakyat Filipina mulai menginginkan pemimpin baru. Sosok yang dianggap mampu membersihkan pemerintahan, membangun ekonomi, dan keluar dari bayang-bayang politik lama. Di tengah harapan itulah, sosok pemuda yang bernama Ferdinand Marcos mulai mencuri perhatian. Ferdinand Edralin Marcos.
yang lahir di Pulau Luzon pada tanggal 11 September 1917, berasal dari keluarga yang telah lama terlibat dalam politik lokal. Ayahnya, Mariano Marcos, pernah menjadi anggota parlemen Filipina. Sejak muda, Ferdinand Marcos dikenal cerdas, ambisius, dan pandai berbicara. Namun, perjalanan hidupnya juga pernah diwarnai sebuah kasus besar. Pada tahun 1935, Marcos dipenjara atas tuduhan pembunuhan Julio Nalundasan, politikus yang mengalahkan ayah Marcos dalam pemilu. Namun, pada tahun 1940, Mahkamah Agung Filipina membatalkan vonis tersebut karena bukti yang dianggap tidak cukup kuat. Peristiwa itu membuat nama Marcos dikenal, dan justru ikut membentuk citranya sebagai pemuda cerdas yang mampu membela dirinya sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, Marcos membangun citranya sebagai veteran dan pejuang gerilya. Meskipun beberapa klaim mengenai catatan perangnya kelak dipertanyakan. Dari citra itulah ia mulai masuk ke dunia politik. Pada tahun 1949, Marcos terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Filipina dari Ilocos Norte. Karir politiknya berkembang dengan cepat. Marcos dikenal sebagai politikus yang pandai berpidato, mahir membangun jaringan, dan mampu mendekati berbagai kelompok politik. Pada tahun 1959, ia terpilih menjadi anggota Senat. Beberapa tahun kemudian, Marcos berhasil menduduki jabatan Ketua Senat Filipina. Namun, ambisinya tidak berhenti di sana. Marcos ingin jabatan yang lebih tinggi, yakni presiden. Dan benar saja, setelah keluar dari Partai Liberal dan beralih ke Partai Nasionalista, dalam pemilu presiden tahun 1965, Ferdinand Marcos mencalonkan diri sebagai calon presiden, menantang Presiden Diosdado Macapagal. Ia datang dengan janji perubahan, pembangunan ekonomi, pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih, dan kebanggaan nasional Filipina. Bagi masyarakat yang telah lama kecewa terhadap politik lama, Marcos tampak seperti harapan baru. Dalam pemilu Filipina pada bulan November 1965, akhirnya Ferdinand Marcos berhasil terpilih sebagai Presiden Filipina. Kemenangan itu membawa Marcos dari politik lokal Ilocos Norte menuju puncak kekuasaan Filipina. Ia datang dengan janji pembangunan, pemerintahan yang bersih, dan kebangkitan nasional. Kini, akhirnya, dia telah mencapai kekuasaan tertinggi Filipina. Namun, kemenangan itu bukan hanya menjadi puncak perjalanan politik Marcos. Kemenangan itu juga menjadi awal dari sebuah ambisi yang jauh lebih besar. Ketika Ferdinand Marcos mulai memimpin Filipina, ia tahu bahwa kekuasaannya belum cukup hanya ditopang oleh kemenangan pemilu. Ia membutuhkan hasil yang dapat dilihat rakyatnya. Karena itu, pembangunan dijadikan wajah utama pemerintahannya. Jalan, jembatan, sekolah, irigasi, dan berbagai proyek umum mulai dikerjakan di banyak wilayah. Para teknokrat diberi ruang lebih besar untuk membantu mengelola ekonomi dan menjalankan program pemerintah. Hasilnya segera terlihat. Produksi pertanian meningkat, pembangunan bergerak lebih cepat, dan Marcos berhasil membangun citranya sebagai presiden yang aktif serta mampu membawa perubahan.
Namun, bagi Marcos, pembangunan bukan hanya soal memperbaiki keadaan negara, tetapi juga memperbesar pengaruh pemerintahannya. Semakin banyak proyek yang dikelola negara, semakin banyak pula uang, kontrak, dan pinjaman yang berada di sekitar kekuasaan presiden. Dari sinilah korupsi mulai tumbuh. Proyek-proyek pembangunan perlahan menjadi jalan bagi keluarga Marcos, pendukung politik, dan pengusaha yang dekat dengannya untuk memperkaya diri. Pada saat yang sama, peran angkatan bersenjata Filipina juga semakin diperluas. Militer tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan, tetapi mulai dilibatkan dalam urusan sipil dan proyek-proyek pemerintah. Marcos kini tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga mulai membangun jaringan kekuasaan yang semakin luas. Menjelang pemilu presiden tahun 1969, Marcos kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Kemenangan menjadi sangat penting bagi Marcos. Kekalahan bukan hanya berarti kehilangan jabatan, tetapi juga dapat mengguncang jaringan politik dan kepentingan yang telah tumbuh di sekeliling pemerintahannya. Karena itu, menjelang pemilu, Marcos mempercepat berbagai proyek dan menggelontorkan dana negara dalam jumlah besar. Pembangunan digunakan untuk mempertahankan citranya sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu membawa Filipina menuju kemajuan. Strategi itu berhasil memperkuat dukungannya. Pada bulan November 1969, Ferdinand Marcos kembali terpilih sebagai Presiden Filipina. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Tidak lama setelah pemilu, anggaran negara mulai tertekan. Utang luar negeri meningkat, inflasi melonjak, nilai peso melemah, dan harga kebutuhan sehari-hari naik. Proyek-proyek yang sebelumnya menjadi simbol keberhasilan mulai memperlihatkan sisi lain. Sebagian anggaran mengalir kepada pengusaha dan pendukung politik yang dekat dengan pemerintah. Sementara beban ekonomi justru semakin dirasakan rakyat. Bagi Marcos, pembangunan telah membantunya mempertahankan kekuasaannya. Namun, bagi rakyat Filipina, pembangunan itu justru membuat rakyat Filipina terjun ke dalam jurang penderitaan. Dari sinilah lawan-lawan politik dan oposisi Marcos semakin bertambah. Dan dari sini pula lah rakyat mulai sadar, kecewa, dan marah. Dan pada tahun 1970, kemarahan itu akhirnya meledak. Pada tahun 1970, di Manila, Filipina, puluhan ribu rakyat Filipina, baik dari mahasiswa, aktivis, dan berbagai kelompok masyarakat, turun ke jalan menuntut pemberantasan korupsi, keadilan sosial, serta perubahan politik. Gelombang demonstrasi yang berlangsung selama beberapa bulan itu kemudian dikenal sebagai First Quarter Storm. Aksi-aksi itu berubah menjadi bentrokan. Aparat menggunakan gas air mata, pentungan, dan tembakan untuk membubarkan massa hingga menimbulkan korban jiwa. Bagi Marcos, gelombang protes itu bukan lagi sekadar kritik terhadap pemerintah. Ia melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Pemerintah kemudian menuduh bahwa demonstrasi tersebut telah disusupi kelompok komunis. Sejak itulah, kritik terhadap pemerintah perlahan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai ancaman terhadap negara. Namun,
tekanan terhadap Marcos terus bertambah. Pada tanggal 21 Agustus 1971, dalam kampanye Partai Liberal di Plaza Miranda, Manila, 2 granat meledak. 9 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk Senator Jovito Salonga serta beberapa tokoh oposisi. Peristiwa itu mengguncang Filipina. Sebagian oposisi mencurigai bahwa Marcoslah dalangnya. Namun, Marcos segera menuduh kelompok komunis sebagai pelaku. Tuduhan itu memberi pemerintah alasan untuk menyatakan bahwa Filipina sedang berada dalam ancaman serius. Dengan alasan tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1971, pemerintah Marcos mengumumkan penangguhan perlindungan habeas corpus. Kebijakan itu memberi aparat kewenangan lebih luas untuk menangkap dan menahan orang-orang yang dianggap mengancam keamanan tanpa segera membawa mereka ke pengadilan. Sejak saat itu, krisis tidak lagi hanya menjadi masalah yang harus diselesaikan. Di tangan Marcos, krisis mulai berubah menjadi alasan untuk memperbesar kekuasaan. Sejak itulah, Marcos mulai memanfaatkan situasi. Mengingat masa jabatan Marcos mendekati akhir dan tidak bisa mencalonkan kembali sebagai presiden. Oleh karenanya, untuk memanfaatkan situasi, Marcos membutuhkan 2 kekuatan penting di belakangnya. Pertama adalah Angkatan Bersenjata Filipina. Marcos semakin memperkuat hubungannya dengan militer. Sejumlah perwira loyal ditempatkan di posisi penting. Dengan demikian, militer perlahan menjadi penopang politik pemerintahannya. Kedua adalah Amerika Serikat. Dalam pusaran Perang Dingin, Filipina merupakan sekutu strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara. Sikap anti-komunis Marcos membuat Washington tetap melihat pemerintahannya sebagai mitra penting. Dengan dukungan militer di dalam negeri dan dukungan strategis dengan Amerika Serikat, Marcos memiliki ruang yang semakin luas untuk menghadapi lawan-lawannya. Filipina ketika itu memang sedang menghadapi ancaman nyata. Di pedesaan, kelompok komunis Filipina New People's Army berkembang pesat. Sementara konflik dengan kelompok Muslim Moro di Mindanao, Filipina Selatan juga terus meningkat. Namun, Marcos tidak hanya melihat ancaman itu sebagai masalah keamanan. Ia juga melihatnya sebagai kesempatan. Semakin besar rasa takut terhadap komunisme, pemberontakan, dan kekacauan politik, semakin mudah bagi Marcos meyakinkan rakyat bahwa negara membutuhkan kekuasaan yang lebih keras. Dan jalan yang dipilih Marcos untuk mempertahankan kekuasaannya adalah darurat militer. Pada tanggal 23 September 1972, Ferdinand Marcos muncul melalui televisi dan mengumumkan darurat militer. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution. Marcos beralasan jika langkah itu diperlukan untuk menyelamatkan Republik dari pemberontakan komunis, gerakan separatis, dan kekacauan politik. Namun, ternyata darurat militer tidak hanya mengubah cara pemerintah
menghadapi ancaman, tetapi juga mengubah siapa yang memegang seluruh kekuasaan di Filipina. To rise up on their own. Sejak itulah, Marcos tidak lagi hanya memerintah sebagai presiden terpilih. Ia mulai memerintah sebagai penguasa yang dapat menentukan hukum, membungkam lawan politik, dan mengendalikan negara atas nama keamanan. Perang melawan rakyat sendiri. Kalimat ini memang pahit terdengar, namun sangat tepat untuk menggambarkan situasi Filipina selama masa darurat militer. Setelah darurat militer diumumkan, aparat keamanan bergerak lebih luas. Seluruh oposisi rezim, baik politikus oposisi, aktivis, mahasiswa, wartawan, dan tokoh-tokoh yang dianggap menentang pemerintah, ditangkap, disiksa, bahkan dieksekusi. Salah satu korban yang ditangkap, disiksa hingga tewas adalah Liliosa Hilao, yang ditangkap pada tahun 1973 karena tulisan-tulisannya yang kerap mengkritik pemerintah. Dalam suasana darurat militer, kantor surat kabar, stasiun radio, dan televisi ditutup atau diambil alih. Demonstrasi dilarang, jam malam diberlakukan, dan Kongres tidak lagi menjalankan fungsinya. Selain oposisi, militer Filipina juga dikerahkan untuk membasmi kelompok komunis di pedesaan dan juga kelompok Muslim Moro di Filipina Selatan. Salah satu tragedi paling kelam terjadi pada bulan September 1974 di Malisbong, Palembang. Dalam operasi militer itu, banyak warga Muslim Moro dikumpulkan, ditahan, dan dibunuh. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Malisbong itu menjadi salah satu luka terdalam bagi masyarakat Muslim Moro. Dari tragedi seperti inilah terlihat bahwa darurat militer bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga ketakutan, kekerasan, dan penderitaan. Marcos menyebut semua itu sebagai harga yang harus dibayar demi ketertiban. Namun, bagi banyak rakyat Filipina, ketertiban itu dibangun di atas rasa takut. Melihat situasi di Filipina, sekutu dekatnya Amerika Serikat tidak segera meninggalkan Marcos. Selama ia masih berguna sebagai sekutu anti-komunis, kekuasaannya tetap memiliki ruang untuk bertahan. Dan Marcos memahami betul keuntungan itu. Melalui darurat militer, Marcos tetap berada di puncak kekuasaan. Meskipun masa jabatan keduanya seharusnya segera berakhir. Kekuasaan negara semakin berpusat pada dirinya, keluarganya, militer, dan para kroni yang dekat dengannya. Di balik propaganda ketertiban, ekonomi semakin bergantung pada utang. Kekayaan para kroni semakin mencolok dan kepercayaan rakyat terus menurun. Marcos memang tampak tak tergoyahkan. Namun, justru dari dalam kekuasaan yang tampak kuat itulah keruntuhannya mulai bergerak perlahan. Memasuki awal tahun 1980-an, kekuasaan Marcos mulai rapuh. Ekonomi memburuk, kepercayaan rakyat menurun, dan kemewahan keluarga Marcos semakin sulit disembunyikan. Di tengah keadaan itulah, satu nama kembali mengguncang rezimnya, Benigno Aquino Jr. Selama bertahun-tahun, Aquino menjadi salah satu lawan politik paling keras bagi Marcos. Ia pernah ditangkap, dipenjara, dan kemudian pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan. Namun, pada tahun 1983, ketika Filipina semakin terpuruk,
Aquino memutuskan untuk pulang. Kepulangannya membawa pesan politik yang kuat. Ia ingin menunjukkan bahwa rasa takut terhadap Marcos harus dilawan. Pada tanggal 21 Agustus 1983, Benigno Aquino Jr. tiba di Bandara Internasional Manila. Namun, setelah turun dari pesawat, ia ditembak mati. It all happened in a few confusing minutes. One moment, the Filipino opposition leader, Benigno Aquino, was being led off the aircraft in a quiet, almost friendly manner. Minutes later, shots rang out. There was pandemonium aboard the aircraft. Seconds later, security troops deployed around the plane gunned down the assassin. Aquino's body was quickly loaded onto a waiting armored van. The assassin left on the runway. Pemerintah menyatakan pembunuhan itu dilakukan oleh seorang penembak bernama Rolando Galman yang juga tewas di lokasi. Namun, penjelasan tersebut tidak dipercaya oleh banyak rakyat Filipina. Kecurigaan justru segera mengarah kepada orang-orang di dalam pemerintahan dan militer, termasuk diduga didalangi oleh Marcos sendiri. Kematian Aquino mengguncang Filipina. Bagi banyak orang, pembunuhan itu memperlihatkan bahwa rezim Marcos telah melewati batas. Jika seorang tokoh oposisi sebesar Aquino bisa ditembak mati, maka tidak ada lagi jaminan keselamatan bagi siapapun yang dianggap mengancam kekuasaan Marcos. Ketakutan itu tidak hanya dirasakan rakyat biasa. Di tubuh elit politik dan militer, keraguan terhadap Marcos juga mulai tumbuh. Mereka yang selama ini berdiri di sekitar kekuasaannya mulai melihat bahwa terus setia kepada Marcos tidak lagi menjamin keselamatan, stabilitas, ataupun masa depan mereka sendiri. Sementara itu, kemarahan rakyat semakin meluas. Jutaan orang turun ke jalan mengiringi pemakaman Aquino. Dari sanalah, Aquino tidak lagi hanya dikenang sebagai lawan politik Marcos, tetapi berubah menjadi simbol perlawanan terhadap rezimnya. Perlahan, kemarahan rakyat, oposisi, gereja, elit politik, dan sebagian militer bergerak menuju arah yang sama. Dan ketika krisis mencapai puncaknya pada tahun 1986, semua kekuatan itu akhirnya bertemu dalam satu gelombang demonstrasi besar untuk menjatuhkan Marcos. Di tengah gelombang itu, Corazon Cory Aquino, istri Benigno Aquino Jr., muncul sebagai simbol baru perlawanan. Tekanan terhadap Marcos semakin besar. Untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki dukungan rakyat, Marcos mengadakan pemilu presiden lebih awal pada tanggal 7 Februari 1986. Kelompok oposisi kemudian mengusung Corazon Aquino untuk menantangnya. Setelah pemungutan suara, pemerintah menyatakan Marcos sebagai pemenang. Namun, hasil tersebut segera dipertanyakan karena adanya berbagai laporan mengenai intimidasi, manipulasi, dan kecurangan perhitungan suara. Corazon Aquino menolak hasil pemilu. Ia menyerukan perlawanan sipil. Dan kali ini, Marcos tidak lagi bisa menghadapi oposisi yang terpecah seperti sebelumnya. Ia menghadapi rakyat yang mulai kehilangan rasa takut. Krisis mencapai puncaknya pada tanggal 23 Februari 1986 ketika sebagian elit militer mulai membelot dari Marcos. Menteri Pertahanan
Juan Ponce Enrile, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Fidel Ramos menarik dukungan mereka dari rezim. Pembelotan itu kemudian bertemu dengan kemarahan rakyat yang sudah lama tertahan. Jutaan rakyat memenuhi Epifanio de los Santos Avenue atau EDSA, berdiri menghadang pasukan pemerintah. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai People Power atau Revolusi EDSA. Ketika tank dan tentara bergerak menuju lokasi, banyak prajurit menolak menyerang rakyat. Dalam beberapa hari, Marcos kehilangan kendali. Pemerintahannya masih berada di istana Malacanang, tetapi kekuasaan nyata mulai runtuh dari dalam. Pada tanggal 25 Februari 1986, Corazon Aquino dilantik sebagai Presiden Filipina. Your oath of office. I, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Sejak saat itu, posisi Marcos semakin terdesak. Setelah kehilangan kekuasaannya, Ferdinand Marcos bersama Imelda dan keluarganya akhirnya meninggalkan istana Malacanang dengan bantuan Amerika Serikat. Mereka kemudian dibawa keluar dari Filipina dan hidup dalam pengasingan di Hawaii. Good evening, this is the CBS Evening News. Dan Rather reporting tonight from San Antonio. Former President Marcos was taken from his palace this morning aboard American helicopters. He slept at a nearby U.S. air base, then was flown on with his family to Guam. Joyous Filipinos in unbridled celebration in the streets of their capital. Deposed President Marcos flew out of the country. Filipinos stormed the presidential palace to ransack, loot, destroy Marcos portraits, and raise their own banners. For a while this morning, Filipinos had two presidents. The last confrontation happened outside a television station. It was literally a battle for the airwaves. The swearing-in of Mrs. Aquino was broadcast several times. When Marcos took the oath, someone pulled the plug. Setelah lebih dari 20 tahun berada di pusat kekuasaan, pemerintahan Ferdinand Marcos akhirnya runtuh. Pada tahun 1989, Ferdinand Marcos meninggal dunia. Meski begitu, hal itu tidak mengakhiri nama Marcos dalam politik Filipina. Beberapa tahun kemudian, Imelda Marcos dan anak-anaknya kembali ke Filipina. Perlahan, keluarga itu membangun kembali pengaruh politiknya. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, ketika Ferdinand Bongbong Marcos Jr., putra Ferdinand Marcos, memenangkan pemilu presiden Filipina. Ferdinand Marcos memang telah jatuh dari kekuasaan. Namun, nama, keluarga, dan perdebatan tentang warisannya tetap hidup dalam perjalanan politik Filipina. Bahkan hingga saat ini.